Apa ini benar-benar bisa kulihat tanpa bayar? Sekarang influencer bisa serendah ini? Seru banget! Guys, ada yang ngerti nggak? Kejutan ulang tahun berubah jadi tempat ketahuan selingkuh. Main besar banget. Wanita gila. Time datang ke sini biar APA. Kamu selingkuh malah nyalahin aku? Kalau bukan karena orang tuamu sudah tiada. Aku sudah putusin kamu. Kalau tahu diri, pergi sana. Ternyata anak yatim. Aku Putri dari grup WEN. Sebaiknya kamu pergi sekarang. Kalau tidak, aku akan suruh orang usir kamu. Putri Wen bisa semena-mena begitu? Li Mu? Kalau kamu sudah tidak punya hati, jangan salahkan aku kalau aku balas. Kamu mau apa? Lupa kasih tahu kalian berdua, aku sedang siaran langsung. Di sana. Kamu diam aja, cepat tangkap dia. Kalian berdua, lepaskan. Sekarang buka siaran langsung, bilang tadi hanya lelucon. Semuanya hanya akal burusmu. Mimpi. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Apa? Kamu suka siaran langsung? Aku kasih kamu siaran sampai puas. Jangan. Tidak. Ciao ciao. Ciao ciao, kamu kayak APA. Minggir, kamu laki-laki. Ciao ciao. Tahan dia, jangan sampai kabur. Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Lepaskan gadis ITU, jangan ikut camper. Tuan, tolong aku. Mari kita lihat kemampuan kalian. Serang. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Tahu. Apa waktu kecil kamu pernah ke kota Giok? Kota Giok. Tidak. Kamu cantik. Pengen cium. Apa yang cantik kamu pengen cium semua? Kamu cantik banget, King pengen cium. Jangan pergi, aku tidak mau kamu pergi. Kamu mabuk. Aku tidak mabuk. Tidak. Apa kamu juga jijik sama aku? Kaku dan membosankan. Apa kamu? Aku tidak mau mengambil keuntungan. Ini bukan mengambil keuntungan, ini suka sama suka.
Jiang Qingyu, apa yang sudah kamu lakukan? Dia baik hati menolongmu, malah kamu manfaatkan untuk tidur dengannya. Pria tampan yang baik-baik. Kalung ini sudah menemaniku lebih dari 20 tahun. Ini barang paling berharga yang aku miliki. Anggap saja ini ganti rugiku. Bukan apa bos, kamu sudah lihat seharian. Ini kan cuma kalung berlian biasa. Rasanya kalung ini agak familiar. Bukan, kalung yang dipakai cewek kan pada mirip-mirip. Familiar. Ternyata dia. Kok kamu tidak tahu malu? Berani-beraninya jadi selingkuhan seorang selebgram, malah disiarkan ke seluruh internet. Muka tua ini mau ditaruh di mana? Jauh-jauh sudah terluka. Apa kamu mau memukulnya sampai mati? Lalu aku mau hidup bagaimana? Ini semua salahmu, dulu kamu bersikeras mengadopsi anak ini. Kalau tidak, aku tidak akan dipermalukan seperti ini hari ini. Ayah, aku tahu salah. Aku mohon, aku tahu salah. Aku tidak berani lagi. Ibu, bisakah kamu bantu aku minta ampun ke ayah? Aku benar-benar tahu salah. Aku tidak berani lagi. Zhao Zhao masih muda. Pasti dia ditipu orang. Maafkan dia kali ini. Ya ayah, aku tidak tahu dia punya pacar. Bukan. Lagi pula, kamu juga sudah cari tim PR secepatnya. Pasti tidak ada yang tahu soal ini. Aku ingetin kamu, mulai hari ini kalau nggak mau berubah. Kamu bersin barang-barangmu dan minggat dari keluarga Wen. Ingat. Jiang Qingyu, aku pasti nggak bakal kasih ampun buat kamu. Ngapain? Lepasin aku. Lepas. Kok dia mirip banget sama Kingkingku? Agak mirip sih. Masa anak kesayanganku bisa sejahat ini? Emang makin miskin makin hina ya? Berani-beraninya menjebak jauh-jauh keluarga kami. Merusak nama baiknya di internet. Kayaknya lu emang mau cari mati. Ini jelas-jelas Wen Jiao Jiao yang. Jelas-jelas dia sendiri yang jadi pelakor. Bu, nggak usah basa-basi sama orang kayak gini. Mereka cuma bekul nurut kalau udah kesakatan. Gas, gebukin aja. Gebukin dia sampai babak belur. Kalian mau ngapain? Jiang Qingyu, inilah bedanya aku sama kamu. Aku, Wen Jiao Jiao. Bukan orang yang bisa kamu ganggu. Ibu, tolongin aku. Aneh, dada kok sesak banget ya. Kamu sama Kingking itu ibu dan anak, hati kalian nyambung. Kalau kamu Sadie, dia juga bakal ikutin Sadie. Aku merasa sakit banget lihat dia dipukuli. Jangan-jangan dia itu Kingking? Berhenti. Jangan gebukin lagi. Bu, kok suruh mereka berhenti? Aku belum puas marahnya. Lanjutin gebukin. Udah dipukuli segini parahnya, masih aja belum puas? Belum puas. Kali ini aku kasih ampun dulu buat kamu. Nggak usah pura-pura baik deh. Mending kalian bunuh aku sekalian. Kalau nggak, aku pasti nggak bakal kasih ampun buat kalian. Aku tadi emang lagi edan banget, sampai mikir. Cewek jahat kayak gini adalah Kingkingku. Hukuman kecil buat peringatan. Lain kali kalau berani ngitung-ngitung lagi buat jauh-jauh. Nasib baik kayak gini nggak bakal ada lagi. Cuma anak yatim aja berani lawan aku. Sekarang kalian udah tahu harus gimana kan? Wen Jiao Jiao, rasa malu hari ini. Besok pasti bakal kubales 100 kali lipat. Cewek.
Wen Jiao Jiao nyuruh aku ke sini buat bantu kalian. Kamu mau ngapain? Jiang Qingyu, emangnya aku ke sini mau ngapain coba? Limu, kamu cari aku juga percuma. Wen Jiao Jiao udah nggak mau kamu ya? Ini semua salahmu. Aku sudah memegang hati Wen Jiao Jiao. Diberi waktu, aku bisa menjadi menantu keluarga Wen. Mengkapai lompeting kilas social. Jiang Qingyu, ini semua salahmu. Kamu menghancurkan segalanya. Dengar itu? Dia sama sekali bukan utusan Wen Jiao Jiao. Tidak, dia berbohong. Mau lari? Kamu bisa lari? Jiang Qingyu, kamu yang memaksaku. Jiang Qingyu marah. Tuan Lu, Kebetulan, aku menyelamatkanmu lagi. hati-hati. Jiang Qingyu, dari mana kamu menemukan pria ini? Damn. Bawa mereka ke kantor polisi. Dokter, kapan dia bisa bangun? Tenang, Tuan Lu, Nona Jiang butuh istirahat. Besok dia akan bangun. Hanya saja Nona Jiang terluka parah di perutnya. Mungkin nanti perlu perawatan intensif. Luka parah? Ja, Mengerti? Terima kasih dokter. tidak apa-apa. Bos, setelah pemeriksaan, kalung ini adalah tiruan. Bukan yang asli bintang dan bulan berpelukan. Benarkah? Ya, sudah bertahun-tahun. Dengan kekuatan keluarga Lu dan Wen, tidak bisa menemukan King. Bagaimana mungkin dia? Ada hal lain? Ini yang aku minta untuk selidiki. Data Jiang Qingyu. Aku menemukan bahwa dia adalah anak yatim. Apa katamu? Dia benar-benar King? Bos, sudah ketahuan, luka di tubuh Nona Jiang adalah perintah Nyonya Wen. Ayo ikut aku ke rumah keluarga Wen. Baik. Masih belum ada kabar tentang King? Zeyu sudah pergi ke kota Yu sendiri. Tenanglah. Sudah 20 tahun, aku tidak tahu bagaimana putriku yang malang. Menderita di luar. Tidak heran dia begitu kejam padaku. Ternyata ingin mencari putri kandung. Aku tidak akan mengizinkan. Tidak peduli caranya. Aku hanya bisa menjadi putri satu-satunya keluarga Wen, mengerti? Di kehidupan selanjutnya, carilah keluarga yang baik. Zisun, kamu datang. Kakak Zisun, kenapa kamu datang lewat malam begini? Sudah makan? Aku suruh pembantu masakin untukmu. Tidak perlu, aku datang untuk mencari Bibi Wen. Apa urusanmu dengan Bibi Wen? Ada apa ini? Orangku menemukan. Bibi Wen membawa orang memukuli Jiang Qingyu. Benar. Kakak Zisun, kamu datang karena Jiang Qingyu? Ya, dia adalah wanita aku. Karena Bibi Wen membawa orang memukulinya. Harus ada pertanggungjawaban, bukan? APA? Kamu dan Jiang Qingyu? Aku yang memukulinya. Kamu mau aku memberikan pertanggungjawaban seperti apa? Sederhana, apa yang Bibi Wen lakukan?
Aku akan lakukan lagi. Kakak Sisun, kamu mau apa? Lu Jison, kamu berani berbuat semena-mena di keluarga Wen? Ada pepatah, membalas budi dengan budi. Apa maksudnya itu? Aku mengerti, serang dia. Lu Jison, kamu sudah membunuh salah satu putriku. Masih ingin membunuh putriku yang lain? Berhenti. Kalau mau memukul, pukul aku saja. Lu Jison, Kalau King melihat Bibi memperlakukan putri orang lain seperti itu, pasti akan sangat sedih. Dia yang lebih dulu mengatur keluarga kami, Jiao. Demi King. Hari ini aku akan memaafkan Wen Jiao. Tapi Bibi sebaiknya cari tahu dulu. Apakah benar Wen Jiao yang memulai masalah? Sudah tidak apa-apa, bangunlah. sebenarnya Ada APA? Cepat katakan. Aku hanya menyuruh ibu mencari orang. Untuk memberi pelajaran pada Zhongqi Yuitu. Kamu dengarkan? Jia tidak tahu diri. Kamu ikut-ikutan. Kalau bukan karena aku membuat keributan hari ini, aku tidak akan tahu Lu Zisun. Ternyata punya wanita lain di luar. Oh ya, tadi Lu Zisun bilang kamu yang memulai masalah. Padahal dia yang memfitnah aku. Dia selingkuh dengan Jiang Qingyu. Datang membelanya. Kurasa dia sudah lama melupakan King. Terus kenapa, Lu Hisun? Sudah menunggu King selama 20 tahun dengan susah payah. Dia sudah melakukan yang terbaik. Katanya keluarga Lu sudah memberikan perintah tegas. Harus menikah sebelum akhir tahun. Keluarga Shen ingin menikahkan putri mereka, ayah ibu. Karena aku menggantikan King. Untuk merawat kalian. Maka aku pasti akan membantu King. Mempertahankan tunangannya. Maksudmu, Lu Jisun, hanya perlu menikahi seorang wanita. Untuk memberi penjelasan pada keluarga. King tidak ada. Bukankah aku pilihan terbaik? Ayah ibu, keluarga Lu kaya raya, daripada kehilangan sandaran ini. Lebih baik aku yang menikah dulu. Kalian tenang, aku bersumpah. Begitu King kembali, aku akan segera mengembalikan Lu Jisun padanya. Kurasa ini satu-satunya cara. Hanya bisa begitu. Sudah sadar. Tuan Lu. Bagaimana perasaanmu? Baik, Tuan Lu, kebetulan sekali, kau menyelamatkanku lagi. Bukan kebetulan, aku sengaja mencari Nona Jiang. Mencariku? Ada apa dengan saya? Bertanggung jawab. Bangun langsung kabur. Kau tidak puas dengan malam itu, atau? Kau mau gratisan? Aku tidak gratisan, bukankah aku meninggalkan kalung? Nona Jiang pikir, sebuah kalung bisa membeli pertama kaliku? Aku terlihat semurah itu? Dan aku, Pelankan suara. tidak ada orang lain di sini. Aduh. Aku juga pertama kali. Kau juga tidak terlalu rugi. Jadi Nona Jiang tidak mau bertanggung jawab? Aku harus cari orang lain. Tunggu. Aku bertanggung jawab, bisa kan? Nona Jiang, silakan tanda tangan. Tanda tangan apa? Menikah. Ini perjanjian pranikah. Kamu hanya perlu membantuku menghadapi keluarga. Aku akan memberimu 1 juta setiap bulan sebagai upah. 1 juta? Ya. Setiap bulan. Aku tanda tangani sekarang juga. Kamu tidak baca isi kontraknya? Aku percaya Tuan Lu tidak akan menipuku. Selamat bekerja sama, Tuan Lu. Selamat bekerja sama.
Nyonya, ini makanan kecil untuk Anda. Silakan cicipi, semoga sesuai selera Anda. Terima kasih, nanti saja aku makan. Sebentar lagi akan ada minuman herbal yang disiapkan untuk Anda. Minuman herbal? Tubuhku sehat-sehat saja. Hanya perutku sedikit sakit. Ini perintah khusus suami untuk menguatkan tubuh Anda. Suami juga menyiapkan kejutan yang lebih besar untuk Anda. Ah, wah. Ini baju dan perhiasan yang disiapkan suami untukmu. Lihat, apakah kamu puas? Puas, sangat puas. Kalau begitu aku suruh mereka bawa ke lemari bajumu. Baiklah. Lu Sisun terlalu baik pada istrinya. Aku iri pada istri aslinya nanti. Harus tidur di satu ranjang. Pernah lihat pasangan pengantin baru tidur terpisah? Aku mandi dulu atau kamu dulu? Sudahlah, aku mandi dulu. Aku mandi dulu, aku mandi dulu. Tidak usah, aku punya uang sendiri. Ini hak istri lu. Jangan-jangan dipotong dari gaji bulanan? Ini uang tambahan. Benarkah? Terima kasih, bos. Bos. Bukankah kamu harus ganti panggilan? Ganti panggilan? Apa? Ternyata harga tambahan. Sayang, Apa? Apa? Tidak dengar. Apa-apa? suami. Kakak Meng Meng juga kangen padamu, aku juga, Kak. Tunggu. Zisun sudah pulang. Zisun, lama tidak bertemu. Karena kamu ada tamu di rumah. Aku tidak akan mengganggu kamu menerima tamu, aku pergi dulu. Tunggu. Mau pergi kemana? Susah-susah pulang sekali. Hari ini harus tinggal dan makan bersamaku, lagi pula. Meng Meng bukan orang luar. Kalian kan teman sekelas SMA. Sudah, aku akan ke dapur untuk mempercepat masakan. Kamu, temani Meng Meng dengan baik. Kak, Dengar dari Kak Kin Kin, kamu masih single. oh, aku. Jangan dengarkan omongannya, aku sudah punya istri. APA? Bahkan jika kamu ingin menolakku, tidak perlu carry alasan yang buruk seperti itu, semua orang tahu. Kamu sangat menjaga diri, jangan bicara tentang orang. Bahkan nyamuk betina pun tidak ada di sekitarmu, mana mungkin punya istri. Meng Meng, jangan percaya omongannya, dia hanya bercanda. Kak. Aku tidak pernah bercanda tentang urusan pernikahan. Aku benar-benar sudah punya istri. Tidak mungkin, jika kamu menikah. Bagaimana mungkin Kak Cincin tidak tahu? Ini baru mau memberitahunya. Sepertinya hari ini aku benar-benar mengganggu. Meng Meng. Jangan pergi, jangan dengarkan omongannya yang tidak jelas. Anak nakal ini tidak puas.
Aku mengatur kencan buta untuknya setiap kali dia mencari cara untuk merusak dan membuatku marah. Jangan dianggap serius ya. Benarkah? Benar, benar. Tentu saja benar. Duduk dulu. Aku sudah menyuruh dapur membuat banyak makanan favoritmu. Hari ini harus makan banyak. Terima kasih, Kak. Jangan sungkan denganku. Anak nakal, jika kamu berani macam-macam, hati-hati aku kupas kulitmu. Baik, baik, aku tidak akan macam-macam. Nona, ada seorang gadis di luar yang mengaku sebagai istri tuan muda. Membawa banyak hadiah, katanya khusus datang untuk mengunjungi Anda. Omong kosong apa? Nona, aku tidak berbohong. Orangnya sedang menunggu di luar. Lagi-lagi main apa ini? Aku mengerti. Meng, jangan anggap serius. Pasti anak nakal ini yang bayar aktor. Ayo panggil orangnya masuk. Ya. Aku ingin lihat siapa sebenarnya. Berani bekerja sama dengan anak nakal ini untuk menipuku. Kakak, pertama kali bertemu. Aku adalah adik iparmu, Jiang Qingyu. Katanya cuma berdandan sedikit, kok bisa cantik sekali. Zhang Qingyu. Gadis ini cukup cantik. Kenapa suka memanggil orang seenaknya? Kakak, aku tidak sembarangan memanggil. Aku dan Zisun sudah menikah secara resmi. Sudah menikah? Pikir dengan surat nikah palsu bisa membohongiku? Naif. Kalian benar-benar sudah menikah? Iya, Tidak mungkin. sayang, cepat. Kakak, mereka tidak percaya. Kamu jelaskan dong. Gadis kecil, pandai juga berakting. Kakak, seperti yang kamu lihat, ini istriku, adik iparmu. Bukankah kamu selalu ingin aku cepat menikah? Aku sudah bawa orangnya untukmu. Kakak Cincin. Hari ini aku mengganggu, aku pamit dulu. Tidak ingin mengganggu kalian berkumpul. Meng. Jangan pergi dulu, setidaknya makan dulu. Lihat apa yang sudah kamu lakukan. Kakak. Istriku pertama kali masuk rumah, jangan menakutinya. Masih berakting? Shen Meng sudah pergi. Berakting untuk siapa? Kakak, aku tidak berakting. Kami benar-benar menikah. Benar? Iya. Aku langsung bawa dia untuk bertemu. Bertemu orang tua. Sungguh keterlaluan. Kamu ikut aku ke ruang belajar. Kamu duduk di sini dulu, aku akan kembali menemanimu. Baik, sayang. Aku menunggu di sini. Perlahan. Ayo pergi. Bukan begitu caranya, kenapa mendorong orang? Astaga, Luz Hisun, kamu tahu tidak? Sebuah pernikahan itu sangat penting bagi seorang gadis. Kamu benar-benar keterlaluan. Kakak, dia memang adik iparmu. Kalau tidak percaya, kamu bisa cek sendiri. Kalau begitu, kamu tidak menunggu King. Aku pasti akan memberinya penjelasan saat dia kembali. Baiklah. Kamu sudah besar, aku tidak bisa mengaturmu lagi. Karena sudah menikah, perlakukan dia dengan baik, dengar? Kakak, ini hadiah balasan untukmu. Pertama kali datang, tidak mungkin kamu pulang dengan tangan kosong. Hadiah perkenalan dari kakak, terimalah. Terima kasih, Kak. Aku akan lihat apakah makanan sudah siap. Dasar anak nakal, selera lemayan. Wah, cantik sekali. Pasti sangat berharga. Ini adalah pusaka keluarga Lu. Hanya diturunkan ke menantu pertama keluarga Lu. Barang berharga seperti ini, aku tidak bisa menerimanya. Simpan saja sendiri, nanti berikan untuk calon istrimu. Terimalah. Ini lebih mahal dari diriku sendiri. Bagaimana kalau pecah? Kalau sampai pecah,
Kamu yang akan menggantinya. Apa yang terjadi padaku? Detak jantungku semakin cepat. Tuan Lu datang dengan pendamping wanita. Siapa putri keluarga ini? Beruntung sekali. Wah, kalungnya cantik sekali. Bukankah itu yang dibeli Tuan Lu 2 tahun lalu dengan harga 80 juta? Diberikan padanya. Tuan Heston, ada baru. Mari kita bahas lebih lanjut di sini. Aku akan pergi dulu. Ya, Zhang Qingyu. Tak kusangka, kau cukup licik. Bisa menggoda Lu Hisun. Tapi kau pikir dengan kemampuanmu, kau bisa masuk keluarga kaya? aku tidak bisa. Kau bisa. Tentu saja aku bisa. Aku dan Lu Hisun sudah bersama sejak kecil. Keluarga Wen dan Lu sudah punya perjanjian pernikahan. Lu Hisun hanya bermain-main denganmu. Perjanjian pernikahan? Aku tidak pernah dengar. Tentu saja kau tidak tahu. Kau hanya mainan Lu Hisun. Kami orang kaya juga sesekali ingin merasakan. Hidup orang biasa. Jadi kau jadi simpanan Li Mu? Kau berani membicarakan ini? Zhang Qingyu, aku peringatkan kau. Lu Hisun adalah milikku. Lebih baik kau pergi jauh-jauh. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal dilahirkan ke dunia ini. Wen Jiao Jiao, rupanya kamu ingin menikah dengan Lu Zisun. Nenek tua ini justru tidak akan membiarkanmu bahagia. Pak Lu, semoga kerjasama kita lancar. Kerjasama yang menyenangkan. Jisun. Sudah dikatakan, berkeluarga lalu berkarir. Sekarang karirmu sudah sukses, seharusnya mempertimbangkan urusan pernikahanmu. Paman benar. Jason, kamu sudah menunggu King selama 20 tahun. Bibi juga tahu tahun-tahun ini tidak mudah bagimu. Sayangnya King tidak beruntung. Tapi perjanjian pernikahan antara keluarga Wen dan Lu tidak bisa dibatalkan. Jadi kami memutuskan. Kamu harus menikah dengan Jiao Jiao. Paman juga berencana. Aku menikah dengan anak angkatmu. Apa maksudmu? Apakah anak angkatku tidak pantas untukmu? Kakak Sisun, kamu tahu. Aku sudah menyukaimu sejak kecil. Apa maksudmu ini? Maaf paman. Aku punya kebiasaan bersih, tidak suka disentuh barang kotor. Tahan saja. Setelah aku menjadi nyonya muda keluarga Lu, semua orang ini akan menjelatku. Maaf. Kakak Jason, aku akan lebih berhati-hati nanti. Wen Jiao Jiao, untuk menikah dengan Lu Zisun, kamu benar-benar bisa menahan diri. Zisun, pernikahan antara keluarga Wen dan Lu sudah ditetapkan sejak lama. Menurutku begini saja. Akhir tahun ini, pernikahanmu dengan Jiao Jiao segera dilaksanakan. APA maksudnya? Pak Wen ingin anak muda Lu menikahi anak angkatnya. Wen Jiao Jiao benar-benar beruntung. Menjadi putri kaya selama belasan tahun. Sekarang jadi nyonya muda keluarga Lu. Sungguh pemenang hidup. Zhang Qingyu, kamu selamanya akan kukuinjak di bawah kakiku. Maaf paman. Usulanmu tidak bisa kuterima. Kenapa? Karena aku sudah menikah. APA. Kak Sisun, meskipun kamu tidak ingin menikahiku, tidak perlu mengucapkan kebohongan besar seperti ini, ya kan? Jisun, kamu bercanda apa? Urusan pernikahan, jangan bercanda. Dan semua yang hadir di sini juga pernah melihat istriku. Sudah menikah? Jangan-jangan dia? Sayang.
Kemarilah. Semuanya, perkenalkan secara resmi. Ini adalah istriku, Jiang Qingyu. Selamat untuk Lu, semoga pernikahanmu bahagia. Semoga Lu dan istri cepat punya anak dan bahagia selamanya. Terima kasih semuanya. Hai, Lu Jisun, APA maksudmu? Kamu anggap apa perjanjian pernikahan antara keluarga Wen dan Lu? Lu Jisen, kamu masih menghargai keluarga Wen atau tidak? Jangan lupa. King hilang karena kamu. apa maksudnya? Dia membuat putri keluarga Wen hilang? Jiang Qingyu, kamu SI Robolisik. Aku akan membunuhmu. Zisun. Jauh. Tidak apa-apa. Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa, kamu ini. Kamu tidak apa? Lu Jisun, kamu sedang apa? Wen Jiao, aib masa lalu. Hari ini aku akan balas dendam semuanya. Mulai sekarang, kamu akan hancur reputasinya di seluruh High City, bahkan di internet. Hancur reputasinya. Ayah, kamu lihat APA? Wen Jiao, kamu mempermalukan keluarga Wen. Jangan lihat, Senyor jangan lihat. Kamu yang menyebabkan ini. Kak Sisun, jangan tertipu olehnya. Kakak, Wen Jiao. Kakak Sikin, kenapa kamu memukulku? Menghina adik iparku dan merusak perayaan ulang tahun keluarga Lu. Aku memukulmu masih ringan. Lu Jichin, dengan hak APA? Anakku kamu pukul seenaknya? Aku ingatkan, Ibu Wen. Istriku sedang siaran langsung di internet. Semua yang terjadi hari ini akan disiarkan langsung secara online. Jadi, lebih baik kamu cepat kembali dan urus hubungan masyarakat. Lu Jisen. Bu, bukankah ayah sudah menyuruh orang untuk memblokir akun siarannya? Begini caramu memperlakukan adik iparku? Bibi Wen, apakah Anda sudah mempertimbangkan dengan matang? Benar-benar ingin mengorbankan persahabatan puluhan tahun antara keluarga Lu dan Wen? Hanya demi seorang anak angkat? Jiang Qingyu, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Sudah kubilang jangan ganggu aku, tidak paham ya? Jiao. Kakak, kamu sudah pulang. Kudengar kamu mogok makan dan sudah 2 hari tidak turun untuk makan. Ada apa? Kak, syukurlah kamu sudah pulang. Kalau kamu tidak kembali, aku pasti sudah mati diperlakukan semena-mena. Baiklah, duduk dulu. Aku sudah melihat video di internet. Wah kak, kamu juga sudah melihatnya. Lu Sisun sengaja menjebak aku, hanya untuk membela istrinya yang baru dinikahinya. Menurutku, dia sudah lama melupakan King. Ngomong-ngomong, sudahkah King ditemukan? Jiao, sekarang. Hanya kamu satu-satunya adik yang kumiliki. Kakak akan melindungimu. Kak,
Kamu harus membalas dendam untukku. Baik. Ada apa? Begini. Aku tadi tanpa izin melakukan siaran langsung di pesta. Sekarang pembicaraan di internet begitu ramai, apakah ini mengganggumu? Tenang, yang akan terganggu adalah keluarga Wen. Ngomong-ngomong, di dalamnya ada kalungku. Aku tahu. Bisakah kamu mengembalikannya padaku? Masa sudah diberikan malah mau diminta kembali? Atau kamu memang ingin memanfaatkanku gratis? Kenapa kamu selalu membahas ini lagi? Menurutku itu tidak cocok untukmu, lagi pula kalung ini. Sudah menemani aku lebih dari 20 tahun, ini adalah barang paling berhargaku. Kamu bilang kalung ini sudah menemanimu lebih dari 20 tahun? Iya. Sejak aku bisa mengingat, aku selalu memakainya. Jiang Qingyu, kamu dan Qingqing benar-benar bukan orang yang sama? Kali ini, aku akan menyelidiki sampai tuntas. Wah, siapa yang mengundang si cantik ini? Jangan cuma berdiri di sana. Duduklah dan bermainlah. Permisi, aku mencari sutradara Li Sheng. Jiang Qingyu, kamu benar-benar tak bisa diusir ya. Tempat ini pun kamu temukan. Inilah wanita yang menghancurkan reputasi Jiao Jiao dan merayu Lu Zixun. Benar-benar tak disangka-sangka. Jangan biarkan dia mengganggu usahaku mencari investor. Aku benar-benar takut padamu. Cepat pergi. Besok aku akan mencarimu untuk bicara, oke? Bicara apa? Duduklah, aku pemilik sini, aku yang menentukan. Halo, ini adalah karya yang aku buat. Percayalah aku bisa memenuhi posisi asisten sutradara. Kamu pikir aku memanggilmu untuk bicara kerjaan? Lalu apa yang kamu inginkan? Minum botol ini. Aku langsung tanda tangan. Maaf, aku tidak bisa minum. Kontrak ini pun tidak akan kutandatangani. Ini melanggar hukum. Mau pergi boleh saja. Minum botol ini, aku langsung biarkan kamu pergi. Aku tidak bisa minum. Jangan tidak tahu terima kasih. Di sini kamu berhak bicara? Oh iya, Tuan Wen. Membiarkannya pergi begitu saja, terlalu mudah baginya. Dia keluarga Wen. Tidak baik. Mau pergi? Kamu bisa pergi? Tuan Wen adalah adikmu, dia merayu pacarku. Aku sama sekali tidak tahu. Katakan, jika aku memperlakukanmu di sini. Apakah Lu Zixun akan sedih? Jangan. Hahaha, wanita bilang jangan artinya mau. Ambilkan minuman itu. Kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Aku istri Lu Zixun. Jika aku celaka di sini, dia tidak akan memaafkanmu. Dia bilang dia istri Tuan Lu. Kamu pantas? Benar, Tuan Lu dan kakak Yu adalah saudara terbaik. Jika kamu benar istri Tuan Lu, mengapa kakak Yu tidak mengenalmu? Kamu tidak mungkin tidak tahu. Aku tentu tahu. Istri Lu Zixun. Bukan sembarang orang bisa jadi. Apalagi kamu sebelum Qingqing kembali. Lu Zixun tidak berhak menikahi siapapun. Dia ternyata istri Pak Lu. Selesai. Kakak, tolong aku. Kamu perempuan, berani-beraninya pura-pura lemah memperdayaku. Pantasan Lu Zixun padamu. Sisha Mati Mayan. Bawa anggur, terus tuangkan. Lu Zixun, tolong aku.
Lepaskan dia. King, buka matamu lihat aku. King, cepat. Ambulans cepat. Aku lihat siapa yang berani. Siapa yang bocorin informasi, maju. Yang Master Wen, aku yang kirim info ke Pak Lu. Aku lihat kamu dan Pak Lu sahabat, aku khawatir perempuan itu. Pengaruhi hubungan kalian, kamu cari mati ya. Maaf, aku tidak bisa lindungi kamu, tapi tenang. Yang sakiti kamu, satu pun tidak akan kulepas. Pak Lu, Ambulans sudah dipanggil? sudah di jalan. Jaga semua orang di sini, jangan ada yang kabur. Ya. Duduk. Yang Master Wen, kami kan ikut perintahmu. Jangan tinggalkan kami. Lu Jisun, Beraninya kau bunuh aku. Ayo. Bana kau. Kalau begitu hari ini kukabulkan. Bos. Bos sudah jelas, Nyonya Muda adalah diadopsi keluarga Jiang, kalungnya ditukar keluarga Jiang. Bulan dan bintang yang asli dijual ke kolektor. Aku tahu firasatku tidak salah. Mereka sengaja hapus fakta Nyonya Muda pernah di panti asuhan, kalau tidak aku yang pergi. Sulit ketahuan, tapi tenang bos. Bulan dan bintang asli sudah kubeli kembali. Bulan dan bintang. Aku tahu, King memang kamu. King. Lu Jisun, kamu hila APA. Ini akibat kamu ganggu aku. Lu Jisun, kamu sakit ya. Karena perempuan ini mencoreng nama Jiao di internet. Membuat keluarga Wen kehilangan reputasi. Apa kau lupa, kau adalah tunangan adikku? Berani-beraninya kau menyebut nama King di hadapanku. Kalau bukan karena kau, King tidak mungkin. Terbaring koma seperti ini. Apa maksudmu? King, kau bilang dia. Dia adalah King? Yang pernah menyakiti istriku. Jangan lepaskan satu pun. Baik. Dokter, bagaimana kondisi istriku? Keracunan alkohol parah, untung dibawa tepat waktu. Pasien saat ini dalam keadaan koma, perlu istirahat total. Terima kasih dokter. Ambil sendiri untuk tes DNA. Bolehkah aku menemuinya? Tidakkah kau dengar apa kata dokter? Karena kulah dia sampai koma. Jika ada apa-apa dengannya, aku tidak akan memaafkanmu. Aku sampai tidak bisa mengenali adik sendiri. Kakakku sudah dapat hasil tes DNA. Kau tahu apa yang harus dilakukan, kan? Jangan khawatir, Nona besar. Jiang Qingyu, ternyata kau lagi. Sepertinya kita memang tidak akan pernah akur. Aku bisa makan sendiri. Jangan bergerak. Buka mulut. Dia kok aneh ya? Lembut sampai bikin merinding. Kau ingin jadi sutradara di lokasi syuting? Kenapa tidak memberitahuku? Aku punya perusahaan film sendiri. Aku ingin mandiri, bisa berdiri di kaki sendiri. Lagi pula, aku tidak bisa selalu mengandalkanmu. Kau bisa selamanya mengandalkanku. King, berjanjilah padaku. Jangan pernah membahayakan dirimu lagi. Aku tidak bisa kehilanganmu lagi.
Adik ipar, kakak beri kamu. Wah maaf, salah kamar. Kalian, lanjutkan saja. Aku panggil kakakku. Zhang Qingyu. Kau memang benar-benar Wenruo Qing. Hello. Aku akan membuat Jiang Qingyu. Hailong selamanya di Haisher. Qiming, kamu bisa melakukannya? Baik. Lu Ji-sun, kamu menipuku. Lebih baik kamu beri penjelasan yang masuk akal. Kalau tidak, pukulan ini tidak akan sia-sia. Ini tidak mungkin. Hitam di atas putih tertulis jelas. Dia sama sekali bukan adikku. Lu Ji-sun. Demi membalas dendam untuk istri kecilmu, kamu malah menggunakan hal ini untuk mempermainkanku. Kalau begitu, persahabatan kita berakhir di sini. Karena kamu sudah memiliki istri di pelukanmu. Hedgehog keluarga undian lu tidak perlu berhubungan lagi. Adikku. Aku akan mencarinya sendiri. Posh. Ada APA dengan Tuan. Saat pergi, dia seperti kehilangan jiwa. Perlu aku kirim orang untuk mengawasinya? Nyonya muda bukan Nona Wen. Perasaanku tidak mungkin salah. Laporan identifikasi ini sudah diganti. Wen Jiao Jiao. Liun, kirim orang untuk mengawasi Wen Jiao Jiao. Aku khawatir dia akan membahayakan King. Cepat. Baik, bos. Tenang, aku akan melakukan identifikasi ini sendiri. Tidak akan meletakkan orang lain. Kira-kira kapan hasilnya akan keluar? Aku akan mempercepatnya. Cepat. Baik, terima kasih dokter. Aku tahu pasti kamu. Kakak Lin, King di mana? Nyonya pergi berbelanja setelah makan siang. Sampai sekarang belum kembali, dia tidak menghubungimu? Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Orang yang kamu kirim untuk mengawasi Wen Jiao Jiao. Ada gerakan? Tidak, Wen Jiao Jiao seharian ini. Di rumah dua keluarga Wen dan tidak keluar. Ada apa, bos? King hilang. Sekarang kumpulkan orang dan carikan dia. Kakak Lin, segera beritahu aku jika King kembali. Ya, baik. King, kamu tidak boleh kenapa-kenapa. Kalau tidak, kali ini aku benar-benar akan gila. Bagaimana bisa aku kehilanganmu lagi? Jalan-jalan santai saja bisa diculik. Pasti Wen Jiao Jiao lagi. Hei Meng. Siapa sih perempuan ini, bisa bikin ribut sebesar ini? Sekarang, semua persimpangan jalan diperiksa. Kita tidak bisa keluar. Bagus. Lu Zisun sudah tahu aku hilang. Tolong ya Tuhan, buat dia cepat menemukanku. Iya, kita tidak bisa keluar, bagaimana dengan uang kita? Tenang, uangnya tidak akan kurang.
kalian. Kalian pergi, jangan sentuh aku. Jangan marah, aku hanya ingin mengajakmu makan. Kamu siapa? Apakah Wen Jiao Jiao yang menyuruh kalian? Dia bayar berapa? Aku bisa kasih 2 kali lipat. Atau, kalian mau berapapun. Suamiku Lu Zisun. Asal kalian mau melepaskanku. Dia pasti akan memberikannya pada kalian. Dia bisa menebak itu Jiao Jiao. Sepertinya dia tidak boleh dibiarkan hidup kembali, banyak bicara. Sepertinya kamu belum lapar. Kalau begitu, kamu sendiri saja di sini. Pergi. Tidak cari uang. Berarti cari balas dendam. Wen Jiao Jiao, memang dia. Lu Zisun. Kali ini, apakah kamu masih bisa menyelamatkanku? Wen Jiao Jiao. Kamu keluar sekarang. Kakak Sisun, dia kenapa? Menyeramkan sekali. Lu Jisun. Kamu mau apa lagi di rumahku? Kalau kamu berani memukul jauh-jauh lagi, aku akan laporkan ke polisi. Katakan. Kamu sembunyikan istriku di mana? Lu Jisun, kamu gila ya? Siapa tahu istrimu pergi kemana? Kalau mau gila jangan di rumah kami. Wen Ziyu. Kenapa kamu bisa sebodoh ini? Kamu tahu nggak siapa yang kamu lindungi sekarang? Dia pelaku yang menculik adik kandungmu. Apa katamu? Kamu ni Miu Ching Ching? Jalai Zendong. Lu Jisun, lagi-lagi mau bilang itu istrimu? Ching Ching ya? Gue masih percaya nggak sama lo? Sekarang bawa orang-orangmu, minggat dari sini. Bodoh. Kamu lihat baik-baik. Jiang Qingyu itu Wen Ruoqing. Dia anakku. Tapi apa yang telah kulakukan padanya? Mama tolong aku. M.A. Pantesan. Pantasan waktu itu hatiku sakit banget pas memukulinya. Inakah hubungan bat nebu dan anak? 20 tahun. Sudah 20 tahun lamanya. Anakku kembali. Nggak mungkin, pasti nggak mungkin. Dibilang bodoh ya emang bodoh. Laporan tes DNA ditukar saja nggak tahu. Lihat apa lagi? Mau lihat apa? Aku kan waktu itu sudah, iya. King ada di mana sih? Barusan kamu bilang soal penculikan. Ya udah tanya aja sama anak baikmu itu. Hah? Dia di mana sih? Sebenarnya apa yang terjadi? Kakak Sisun, bukan aku, sungguh. Aku tahu kamu nggak suka aku. Tapi jangan fitnah aku. Bilang. King di mana? Aku nggak tahu. Kamu emang gak kapok sampai dapat celaka, ya? Mama tolong aku, cepetan. Jangan dijemputin lagi, nanti mati. Bilang. Istriku di mana? Kamu halangin aku? Aku percaya Jiao Jiao. Walaupun Jiao Jiao sehari-hari suka sama Mina, tapi dia pasti nggak mungkin berbuat kriminal. Keluarga Wen nggak mungkin punya penjahat kayak gitu. Ya, kakak Sisun. Aku baru-baru ini tidak keluar rumah, mana ada waktu menculik dia. Dia merenungkan kesalahan di rumah, sudah seminggu. Dia pasti tidak keluar rumah. Hubungi penculik, 1 telepon saja cukup. Ini hakku, kalian bisa cek sesuka hati. Sekarang kalian percaya aku kan?
Mungkin saja. Jawab hanya Muselane. Dia benar. Aku tidak bisa fokus hanya pada dia seorang. Aku tidak bisa mengambil risiko. Yang paling penting sekarang adalah menemukan King. Oh iya. Ziyu, NAK. Cepat keluarkan pengumuman pencarian ini. Beritahu semua orang, sebanyak yang bisa diberitahu. Ayah, ibu. Tenang saja. Kali ini aku pasti bawa adik pulang dengan selamat. Tunggu aku. Cepatlah. Wen Jiao Jiao. Sebaiknya kau berdoa King tidak apa-apa. Kalau tidak, aku akan mengantarmu ke neraka dengan tanganku sendiri. Oh iya. Aku harus ke kantor, aku akan kerahkan semua karyawan. Cari King bersama-sama, banyak orang banyak tenaga. Kau tunggu di rumah, aku yakin pasti bisa menemukannya. Putri kita, kau tunggu saja. Baik. King hilang, benar-benar tidak ada hubungannya denganmu? Ibyo. Apa ibu juga tidak percaya padaku sekarang? Aku memang bukan anak kandungmu. Tapi aku juga dibesarkan olehmu sejak kecil. Apa di hatimu? Aku benar-benar sejahat ini? Ibu juga ingin percaya padamu. Berharap hal ini tidak ada hubungannya denganmu. Bunuja sekarang. Kalian mau apa? Sudah 3 hari, kalau bukan karena kau ini perempuan. Kita bisa terjebak di sini? Tunggu dulu. Lepaskan aku. Nona Jiang, sepertinya surga ingin menghukummu. Kiming, kau melanggar hukum seperti ini. Apa untungnya Wen Jiao memberimu? Hingga kau rela mengorbankan hidupmu? Jika kau berhenti sekarang, semuanya masih bisa diperbaiki. Tidak, sudah terlambat. Berhenti. Kau baik-baik saja? Bicaralah. Apa kau dikirim oleh Wen Jiao Jiao? Jika kau jujur sekarang, aku masih bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu pergi. Tidak ada yang menyuruhku. Keras kepala ya? Kau mencari mati. Jika kau membunuhnya, kau akan masuk penjara. Syukurlah kau baik-baik saja. Jiang Qingyu matalah. Sayang, Maafkan aku, Jiao Jiao. Tugas yang kau berikan, akhirnya tidak bisa kuselesaikan. Tapi tenang, mereka tidak akan bisa melacakmu. King, sudah merasa lebih baik? King, bagian mana lagi yang tidak nyaman? King, mau makan apa? sudah, jangan berisik. King baru saja bangun. Jangan menakut-nakutinya. Pelan-pelan. Ching. Aku ibumu. Apa? Aku ibumu. Nama Ching. Putriku yang hilang 20 tahun lalu. Apalagi yang kalian inginkan? Meskipun aku yatim piatu, tapi aku besar di kota Liu, orang tuaku. Mereka juga sangat baik padaku. Dan mereka meninggal setelah aku lulus ujian masuk perguruan tinggi. Aku tidak mungkin putrimu yang hilang. Mereka bukan orang tuamu yang sebenarnya. Mereka mengadopsimu karena menginginkan kalungmu. Mereka. Kalian segan melakukan apa saja untuk melawan Jiao. Bahkan tidak segan menggunakan cara apapun. Sampai-sampai mengaku sebagai keluarga pun dilakukan. Tenang saja. Aku tidak terpengaruh oleh tipuan kalian.
Ini salah kami. Kami membuatmu menderita selama bertahun-tahun. Tapi King, kau benar-benar putriku. Bibi Wen tidak berbohong. King, kamu memang anak perempuan mereka yang hilang 20 tahun lalu. Ini sudah aku verifikasi sendiri. Tidak mungkin. Hukuman kecil sebagai peringatan. Kalau lain kali kamu berani menghitung-hitung jauh-jauh lagi, kamu tidak akan seberuntung ini lagi. Bahkan kamu ikut menipuku bersama mereka. Jangan emosi, aku tahu kamu belum bisa menerima kenyataan ini. Tapi tidak apa-apa. Siapapun kamu tetap istriku. Adik, lihat laporan tes DNA ini. Adikmu adalah Wen Jiao. Ching. Pergi. Aku tidak mau melihat kalian keluarga Wen. Pergi. Keluar. Kiming mana? Dia ditembak mati oleh polisi. Lalu 2 penculik lainnya? Juga mati. Semua mati. Tidak mungkin. Aku jelas tidak memukul terlalu keras. Mereka dibunuh olehku. Bukan, itu Kiming. Kamu hanya membela diri. Kiming membunuh mereka. Untuk menutup mulut. Lalu polisi tahu. Kalau Wen Jiao dalangnya? Kamu istirahat dulu 2 hari, nanti. Aku temanimu ke kantor polisi untuk keterangan. Kiming sampai mati tetap melindungi Wen Jiao. Jadi, sulit untuk menjatuhkan hukuman padanya saat ini. Aku mau istirahat sendiri sebentar. Kamu keluar dulu. Kalau begitu kamu istirahat yang baik. Aku di depan pintu, kalau ada apa-apa panggil aku. Aku ternyata benar-benar anak keluarga Wen. Ternyata, aku hanya anak angkat mereka. Seluruh hidupku selama 23 tahun. King, untuk sisa hidupmu. Aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi. King, punya orang tua kandung seperti kalian. Kasihan sekali. Ini salahku. Aku bahkan tidak mengenali anakku sendiri. Aku bahkan membawa orang untuk memukulnya. Ini semua salahku. APA, kamu yang menyakiti King, tidak bisa punya anak lagi. Waktu itu aku hanya ingin membalas dendam untuk Jiao. Kakak. Pantas saja King tidak mau mengakui kalian. Semua ini adalah akibat perbuatan kalian sendiri. Kalian pantas mendapatkannya. Kakak King, bisakah kamu jangan? Kamu juga diam. Sebelumnya kamu memaksa King minum alkohol. Membuatnya keracunan alkohol dan dirawat di rumah sakit. Apa hakmu berbicara di sini? Dan kamu ingin anak angkatmu yang licik dan menjijikan itu merebut suami King. Kamu juga bukan orang baik. Aku. Karena ada orang seperti kalian yang jadi pelindung. Seorang anak angkat baru berani begitu lancang, terus-menerus mengganggu King. Chin. Apakah kamu akan menolak King? Karena dia tidak bisa punya anak? Ternyata Jiang Qingyu menjadi ayam yang tidak bisa bertelur, benar-benar berkah dari langit. Apa yang ingin kamu lakukan?
Aku datang untuk menemui Nona Jiang. Tidak, aku datang untuk meminta maaf kepada King King. Sebelumnya aku terlalu manja dan tidak mengerti. Ching Ching, tolong maafkan aku. Masalah penculikan itu benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Ayah ibu, sebenarnya mereka sangat merindukanmu. Selama puluhan tahun ini, mereka terus berusaha mencarimu. Setiap kali ibu membicarakanmu, dia akan menangis terseduh-seduh. King King, mereka benar-benar sangat mencintaimu. King King, pulang bersama kami, ya? Jauh-jauh, aku lihat. Tidak apa-apa. Asalkan bisa membuat King King lega. Aku bahkan rela jatuh 10 kali, 100 kali pun tidak masalah. Dia merasa aku mengganggu anak kesayangannya. Wen Jiao Jiao, aktingmu benar-benar memuakkan, dan juga, aku bukan Wen Walking. Jika kalian berdua ingin bermain drama ibu dan anak yang mesra, tolong jangan muncul di depan saya, membuat saya mual. Saya tidak punya King King. Ching Ching. Kamu tidak boleh marah pada ibu. Orang yang paling mencintaimu adalah dia. Oh, saya tahu. Kamu paling benci Jiao Jiao. Kami sudah memutuskan untuk mengusirnya. Apakah saya bukan anakmu? Mengapa bilang tidak mau? Lalu membuang saya? Ibu, katakan, ayah baru saja bilang mengusir saya itu bohong. Benar kan? Jiao Jiao. Ibu tidak boleh menyakiti hati Ching Ching lagi. Jangan. Dulu sangat menyayangi Wen Jiao Jiao. Sekarang seperti membuang sampah, membuangnya. Tidak heran saya bisa hilang. Ching Ching. Maaf, aku mohon padamu. Jangan usir aku. Wen Jiao Jiao, berani sekali kamu memohon padaku, apalagi bilang tidak mau lalu membuangmu. Bukankah itu orang tuamu yang paling menyayangimu? King King, kami semua ingin yang terbaik untukmu. Cintamu sangat sembarangan. King King, jika kamu tidak percaya padaku, setidaknya percayalah pada polisi. Saya benar-benar tidak tahu tentang Kiming yang menculikmu. Kiming mati ditembak demi menyelamatkanmu. Wen Jiao Jiao, di tengah malam. Apakah kamu tidak pernah mimpi buruk? Ching 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 Ching. Kamu bisa melakukan apa saja padaku. Tapi jangan usir aku benar-benar tidak bisa. Kehilangan ayah dan ibuku, benar-benar tidak bisa. Yang tidak bisa kamu lepaskan adalah statusmu sebagai putri keluarga Wen. Dan kekayaanmu. Wen Jiao Jiao, langit punya mata. Suatu hari kebenaran akan terungkap, bukan tidak balas. Hanya waktunya belum tiba. Aku mohon, jangan usir aku. Aktingmu tidak mempan padaku. Kamu suka sekali berakting. Lebih baik tunjukkan pada keluargamu sendiri. Ching Ching. Ching 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 Ching. Jauh-jauh cepat bawa ke rumah sakit. Jiao Jiao. Jiao Jiao. Apa kamu tidak merasa aku terlalu dingin dan kejam? Saat mereka menyakitimu, tidak hanya sampai di situ. Apa ini? Buka dan lihat. Ini kalungku. Tapi yang ini sepertinya bukan milikku. Ini milikmu saat kamu berusia 3 tahun. Paman Wen sengaja terbang ke Australia. Dari tangan desainer terkenal, membeli hadiah ulang tahun dengan harga mahal. Inilah bintang dan bulan yang benar-benar berpelukan. Maafkan aku,
King. Semua karena aku, kamu jadi hilang waktu itu. Aku selalu berhutang permintaan maaf padamu. Kakak Zisun, aku ingin main kuda-kudaan itu. Kakak main denganku? Itu kan mainan anak kecil. Aku tidak mau main barang kekanak-kanakan seperti itu. Kalau begitu, kakak Zisun main denganku. Lu Zisun, apa kamu anak kecil perempuan? Mainan anak kecil perempuan, memelukan sekali. King, kamu main sendiri saja. Aku dan kakakmu akan menunggumu di sini. Kalau begitu, aku sendiri yang naik kuda-kudaan itu. Tapi kakak Zisun harus belikan aku es krim. Baik, aku akan belikan es krim. Kamu main kuda-kudaan di sini. Setelah selesai bisa makan es krim. Terima kasih, kakak Zisun. Ching. King, kamu di mana? Kalau waktu itu aku ikut main denganmu, atau aku cepat-cepat beli es krim dan kembali. Kamu tidak akan hilang. King. Maafkan aku. Bukan begitu, aku yang ingin main keluar. Es krim juga aku yang minta. Bagaimana bisa menyalahkanmu? Ini takdir. Kamu seharusnya tumbuh dengan penuh kasih sayang, tapi semua karena aku. Kamu mengalami begitu banyak kesulitan. King. Biarkan aku menebusnya dengan sisa hidupku, ya? Panas sekali, mobil ini pengap, biar aku cari udara segar. Tidak usah buru-buru. King, kita masih punya banyak waktu. Ayah, ibu, dan kakak. Maafkan aku. Aku membuat kalian khawatir. Kamu bilang, kamu berlutut dan bersujud di depan banyak orang. Bagaimana orang lain memandang King? Aku sampai pingsan sendiri. Kamu malah hanya khawatir dengan reputasi Jiang Qingyu. Padahal yang menemani kalian selama belasan tahun adalah aku. Kenapa begitu dia kembali, kalian langsung menyuruhku pergi? Selama ini kalian menganggapku sebagai apa? Nak, kamu ngapain? Bicaralah yang baik-baik. Jangan langsung berlutut. Bangun, aku hanya terlalu panik. Ingin King memaafkanku saja. Aku bersumpah. Kasus penculikan Kiming benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Tapi Kiming menculik King demi kamu. Dan dia juga yang menukar hasil tes DNA. Tapi aku benar-benar tidak tahu. Ayah, dia masih terluka. Aku tahu salah. Ingat, jangan lagi muncul di depan King. Ayah. Jiang Qingyu, kalau tidak bisa membunuhmu, aku akan menyiksamu. Apa ini? Wenziu memintaku untuk memberikannya padamu. Ini kontrak pengalihan perusahaan film. Dialihkan ke aku. Mungkin dia sedang menebus dosa. Tidak. Sudah kuduga kamu tidak mau. Ini apa lagi? Ini hadiah dariku untukmu. Qingyu Entertainment. Bukankah kamu selalu ingin menjadi sutradara? Mulai sekarang kamu adalah bosmu sendiri. Bisa sutradara sesukamu. Apa sekarang orang kaya memang suka langsung memberi perusahaan? Ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Lagi pula aku tidak bisa mengelola perusahaan. Ini adalah harta bersama suami istri. Kamu hanya perlu menjadi sutradara yang baik. Nikmati saja kesenangannya. Urusan menghasilkan uang serahkan padaku.
Aku tidak melihat apa-apa. Kita suami istri yang sah, kamu tidak hanya bisa melihat. Kamu juga bisa menyentuh. Siapa yang mau menyentuhmu? Ada apa? Perutku tidak enak. Meskipun King sekarang tidak bisa punya anak, aku juga tidak akan meninggalkannya lagi. Sekarang teknologi medis sangat maju, pasti bisa disembuhkan. Kamu baik-baik saja. Baik-baik saja. Besok kamu temani aku ke pesta perancang perhiasan. Pesta perhiasan. Apakah itu pesta malam yang diadakan Nyonya Bulang? Ya, Kalau begitu aku harus tidur lebih awal malam ini. Agar besok bisa dalam kondisi prima untuk mendukungmu. tidurlah. Hem. Nyonya. Keluarga Wen kali ini mengirim banyak perhiasan lagi. Kali ini mau diterima? Tidak. Nyonya Wen, tolong mulai sekarang. Jangan kirim barang-barang lagi, baik perhiasan maupun gaun haute couture. Aku tidak kekurangan dan tidak akan menerimanya. King, semua ini adalah barang-barang yang Ibu kumpulkan untukmu selama 20 tahun, seharusnya memang milikmu. Ibu tahu sebelumnya telah menyakiti hatimu, itu salah Ibu. Tapi barang-barang ini tidak salah, mereka adalah cinta Ibu. Untukmu selama 20 tahun ini. Mengertilah hati seorang ibu yang mencintai anak perempuannya. Jangan dikembalikan lagi, ya? Baiklah. Bagus sekali King, tunggu sebentar ya. Ibu akan segera meminta mereka mengembalikan semua barang yang kamu kembalikan sebelumnya. Kay, sini. Sampai jumpa di pesta malam ini. Hei. Simpan semua. Baik, Nyonya. Simpan saja. Mereka sangat mencintai Wen Ruoqing. Tapi aku adalah Jiang Qingyu. Terima kasih semuanya telah datang ke pestaku. Nyonya Bulang, apakah ini Nyonya Lu? Ini adalah istriku Jiang Qingyu. Halo Nyonya Bulang. Aku sangat menyukai desain perhiasan Anda. Senang Nyonya Lu menyukainya. Aku jadi lega. Lega apa? Istri Anda sangat cantik. Sekarang ide-ideku mengalir deras. Baiklah, silakan bersenang-senang di sini. Makan dan minum secukupnya. Aku akan melayani tamu lainnya dulu. Baik, Wah Nyonya Bulang, cincin itu sangat cantik. Permata itu ukurannya hampir sebesar telur merpati. kalau kamu suka, aku bisa belikan yang mirip. Hehe, yang langsung saja aku tidak dari pakai sebesar itu. Apalagi yang asli. Ini asli. Lama tidak bertemu. Ada apa ini? Tiba-tiba banyak penggol masak. Pintu keluar diblokir. Serem banget. Jangan-jangan ada teroris yang menyusup? Jangan panik, jangan takut. Maaf mengganggu Senyor. Cincin Nyonya Bulang tiba-tiba hilang. Mohon kerja sama semua tamu untuk investigasi. Hanya sebuah cincin. Kenapa kami harus ditahan di sini? Senyor yang hadir di sini adalah orang-orang terhormat. Mana mungkin mencuri? Kudengar cincin itu harganya lebih dari 300 juta. Pantasan dia membuat keributan seperti ini. Tadi aku bilang, cincin berlian sebesar telur merpati itu. Cincin itu adalah hadiah dari putri Nyonya Bulang, yang dibuat sendiri untuknya. Makanya harganya sangat mahal. Semoga cepat ditemukan. Zhang Qingyu. Malam ini aku akan membalas dendam, biar kamu merasakan rasa kehancuran. Mohon semua tamu bersedia diperiksa. Terima kasih atas kerjasamanya. APA? Seriusan kami harus digeledah? Basis APA? Aku tidak mau. Penggelar yang terlalu menghina. Acara ini disiarkan langsung. Kami sudah menghubungi polisi. Polisi sedang dalam perjalanan, mohon kerja sama semua. Kamu pergi dulu. Kalau begitu, hati-hati.
Wah, Ching Ching. Kamu jarang hadir di pesta, lalu mengalami hal seperti ini. Semoga tidak terlalu terkejut. Dibandingkan dengan penculikan, suasana seperti ini tidak menakutkan bagiku. Tidak perlu khawatir, Nona Wen. Lagi pula kita tidak akrab. Mohon Nona Wen tidak memanggilku dengan sebutan mesra seperti itu. Kamu memanggil tidak bosan, aku mendengarnya saja sudah muak. Kalau begitu, Nona Jong harap berhati-hati. Apa maksud perkataannya tadi? Mohon kerjasama kedua wanita. Baik. King King, kamu yang mencuri cincinnya? Ini, Nyonya Bulang, cincin Anda ditemukan. Ada di dalam tas tangan wanita ini. tidak, aku tidak. Aku tidak mencuri. Cincinnya ada di dalam tasmu. Kamu juga baru saja berinteraksi dengan Nyonya Bulang. King King, kamu tidak sadar apa? Aku. Ini memang cincinku. Istri direktur grup Lu yang terhormat, ternyata mencuri. Lucu sekali, asalnya cuma selebgram biasa. Meski beruntung menikah dengan keluarga kaya, tetap tidak bisa mengubah kebiasaan buruknya. Kali ini Lu benar-benar salah pilih. Nyonya Bulang, percayalah padaku. Aku sama sekali tidak mencuri cincinmu. Ching Ching, aku tahu sejak kecil hidupmu sulit. Tapi sekarang kamu sudah menjadi Nyonya Lu. Kenapa masih begitu marah duitan? Aku tidak. Aku tahu ini ulahmu. Istriku Lu Zisun. Bukan sembarang orang bisa membicarakannya. Benar, putri keluarga Wen apa kurang perhiasan? Tidak perlu mencuri. King King, mobil kami mogok di jalan. Jadi ibu terlambat datang. Menyebabkanmu kembali menderita. Tunang adik, kakak ada di sini. Siapa berani menuduhmu? APA, jangan-jangan Jiang Qingyu benar-benar putri bungsu keluarga Wen yang dicari selama 20 tahun. Ayah, ibu, kakak, akhirnya kalian datang. Berusan Ching Ching difitnah. Pasti ada kesalahpahaman. Jiang Qingyu, kamu benar-benar beruntung. Aku sudah memodifikasi mobil mereka. Tapi mereka tetap bisa datang. Tenang, ada ayah di sini. Tidak ada yang berani menyakitimu lagi. Nyonya Bulang, aku yakin hari ini pasti ada kesalahpahaman. King King adalah putriku. Aku yakin dia tidak mungkin mencuri. Ya, meski King King tidak bisa punya anak, tapi dia tidak mungkin mencuri barang anak orang lain. Apa yang kau bicarakan? Apa katamu? Ayah, aku tidak tahu. Kalian tidak memberitahu King King tentang hal ini. Pantasan perutku tidak enak belakangan. Lu Zisun juga tidak berani menyentuhku. Nyonya muda Lu ternyata tidak bisa punya anak. Lalu siapa yang akan mewarisi perusahaan besar keluarga Lu? King King tenang, aku bisa. Ching Ching, maafkan aku. Barusan aku salah paham, maafkan aku. Basa-basi palsu. Kamu diam saja. Nona Wen, hari ini juga kamu mencuri cincin Nyonya Bulang. Jangan menfitnah Naomi murid kami. Aku sudah mengambil rekaman CCTV dan menyerahkannya ke polisi. Polisi akan segera tiba. Tolong bantu aku memohon pada polisi, lepaskan aku. Nona Wen, dari ponsel yang diberikan Tuan Wen, kami menemukan bukti bahwa kamu menyuap Kiming untuk mencoba membunuh seorang gadis muda di kota Yu, membuatnya lumpuh sebagian dan beberapa waktu lalu. Kamu juga sengaja menculik Nyonya Lu. Tidak, bukan begitu. Ibu, kejadiannya tidak seperti itu. Kakak, aku mohon pada kalian. Aku mohon polisi. Hal yang paling kusesali dalam hidupku adalah mengadopsi pengkhianat sepertimu. Mulai hari ini, kamu tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Wen. Kakak, semua ini salah paham. Dengarkan penjelasanku. Benar-benar salah paham. Salah paham. Dulu kami mengira gadis di kota Yu itu adalah King King. Kamu menyuruh Kiming menabraknya dengan mobil. Sekarang kami menemukan King King yang sebenarnya. Kamu malah menculiknya. Kami terlalu percaya padamu. Tidak, bukan begitu. Nona Wen, ikut kami sebentar. Ibu, apakah ibu benar-benar tidak mau aku lagi? Ibu, lepaskan. Apakah ibu benar-benar tidak mau aku lagi? Mulai hari ini, kamu bukan lagi anakku, ibu. Aku tidak mau pergi. Ching Ching.
Maafkan ibu. Ibu tidak tahu dia akan memfitnahmu seperti ini. Seandainya ibu tahu dia seperti ini, ibu seharusnya tidak mengadopsinya. Ya King King, setelah kamu hilang, kami juga mencarimu kemana-mana. Kemudian secara tidak sengaja menemukan Jiao Jiao yang mengemis di jalanan. Dan salah mengiranya sebagai kamu. Barulah kami bisa bertahan. Yang paling salah adalah aku tidak hanya tidak mengenali adikku sendiri, aku juga. Aku yang terburuk, pukullah aku, adik, pukullah aku. Asalkan kamu mau memaafkanku, pukullah aku sepuasmu. Jadi, apakah aku benar-benar tidak bisa punya anak lagi? King King, aku tidak keberatan dengan ini. Apa itu? Kamu tidak keberatan dengan kakakmu? Dia tidak datang hari ini. Karena aku, kan? Ini salahku, menyakiti anak kandung sendiri. Jika aku tidak menyuruh orang memukulmu. Tidak akan. Sudah cukup. Semuanya. Ini takdirku. Adik, Aku baik-baik saja. King King. Maafkan aku. adik, asalkan kamu mau memaafkan kami rela melakukan apa saja. Boleh? Putriku sayang, bisakah kamu kembali ke sisi ibu? Iya, nak. Kami semua menunggu momen ini, sudah menunggu dengan susah payah selama 20 tahun. Maafkan kami. Kenapa mereka bisa berkumpul, sementara aku yang ditangkap? Aku tidak boleh masuk penjara. Wen Xiao Jiao, Jan Gon Lari. Aku menabrak orang sampai mati. Aku hanya datang untuk balikan dengan Jiang Qingyu. Wen Xiao Jiao, kamu yang kabur sendiri, bukan salahku. Cepat blokir jalan di depan, hentikan mobil itu. Sudah. Jangan merasa bersalah, dia juga mendapat ganjaran sendiri. Untuk apa kamu membawaku ke sini? Kamu masih ingat pertama kali kita bertemu? Oh, ini tempat pertama kali kita bertemu. Kamu masih cium. Jangan ngeles, kamu bilang aku cantik, jadi mau menciumku. Gak tahu malu, HMPH. Lihat. Ini batu dari kalungku. Aku memberikan kalung itu kepada Nyonya Bulang. Dia menggunakan perhiasan dari kalung itu untuk mendesain cincin pertunangan ini. Pantas saja waktu itu dia bilang ide-ide bermunculan seperti air mancur. Ternyata, waktu itu kamu sudah menyuruhnya mendesain. Suka? King King, ini tanda cinta kita. Mereka yang menuntunku menemukanmu. Terima kasih kepada mereka. Karena membawamu menemukanku. Kamu ini. Nyonya Lu, perjanjian pernikahan selama 1 tahun sudah berakhir. Mulai sekarang, aku ingin kamu menjadi Nyonya Lu yang sebenarnya. King King, aku mencintaimu. Aku ingin bersamamu melewati setiap tahap kehidupan. King King, maukah kamu menikah denganku? King King. Sayang.
memiliki kamu di sisa hidupku. Sudah lebih dari cukup.